Nah, kita lanjutkan saja. Saya sudah periksa tugas-tugas yang dikerjakan, tugas individu berkenaan dengan materi pertemuan 5 ini. Tugasnya adalah menjelaskan atau meringkas mengenai bukti audit, kemudian teknik pengujian, dan program audit. Nah, sebenarnya rumusan itu sederhana yang diminta ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan semua satu bab atau satu bab itu, dua bab atau satu bab dari yang berkenaan dengan bahan tersebut. Hanya saja saya ingatkan lagi, masih ada beberapa siswa yang menjelaskan mengenai bukti audit bukan diambil sumbernya dari buku Arens. Masih ada yang menjelaskan bukti audit itu relevan, kompeten, cukup, dan material. Kami di auditor Inspektorat Jenderal atau di fungsional jabatan fungsional auditor memang menggunakan istilah itu, reko cuma, relevan, kompeten, cukup, dan material. Tetapi istilah tersebut tidak dikenal di buku Arens. Gitu. Jadi kita gunakan istilah yang sesuai dengan buku teks yang kita gunakan. Nah, sebelum saya masuk ke paparan untuk bahan pertemuan 5, saya ingin menjelaskan secara garis besar bahasan apa itu audit gitu. Ini saya besarkan slide-nya. Nah, ini saya usahakan menjelaskan secara besaran apa itu audit. Ada beberapa hal pokok yang perlu kita pahami. Pertama, asersi. Asersi adalah pernyataan. Siapa yang membuat asersi? Asersi dibuat oleh manajemen. Kita istilahnya di buku Arens, manajemen assertion. Asersi inilah yang akan diaudit, diuji oleh auditor. Kemudian dari asersi tersebut menjadi tujuan audit, audit objektif. Yang dimaksud audit objektif ini audit objektif yang tujuan rinci. Kalau tujuan umumnya kan memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu tujuan umum. Objektif umum. Nah, ini objektif yang spesifik. Itu memperhatikan asersi yang dibuat oleh manajemen. Nah, kemudian dari audit objektif tersebut, auditor melakukan pengujian. Pengujian itu tujuannya apa? Mengumpulkan bukti, mengumpulkan informasi apakah asersi yang dibuat oleh manajemen itu benar, sesuai. Itu bukti yang kita kumpulkan. Nanti ada beberapa apa itu bukti, apa jenis bukti. Kemudian pada saat kita mengumpulkan, ada cara kita mengumpulkan bukti. Nah, cara mengumpulkan bukti itu disebut juga audit teknik. Teknik audit.
cara mengumpulkan bukti. Nah, nanti semua beberapa gabungan cara untuk membuktikan audit objektif itu kita sebut audit prosedur atau prosedur audit. Jadi secara sederhana, prosedur audit adalah kumpulan dari audit teknik. Bisa juga audit prosedur kita sebut apa itu audit program. Nah, audit program adalah gabungan dari beberapa prosedur audit. Nanti ada di slide. Di tugas di pokok bab tentang yang pertama mengenai asersi, manajemen asersi. Jadi secara umum OB, di AOB, kemudian ada clearance yang standar. Itu yang kita pakai. Sedangkan PCAOB itu hanya pengetahuan saja. Secara umum sama pembagiannya. Yang pertama mengenai existence atau occurrence. Nah, coba diperhatikan di PCAOB, standar PCAOB itu tidak membagi asersi menjadi 3 kelompok. Dia hanya 1. Sedangkan di ICPA ada 3. Asersi untuk transaksi, asersi untuk saldo, asersi untuk presentation and disclosure. Tapi kalau PCAOB hanya 1 kelompok saja. Ini lebih ringkas. Sebenarnya kalau kita memahami yang PCAOB, kita juga bisa memahami dengan mudah yang lain. Konsep yang pertama, asersi adalah existence atau occurrence. Artinya apa? Aset atau liabilities exist. Exist itu ada, tidak fiktif. Buat transaksinya atau asetnya atau transaksinya benar-benar ada. Nah, di dalam asersi ICPA dan International Auditing Standard, istilahnya menjadi occurrence kalau sifatnya transaksi. Transaksinya terjadi. Kalau di klasifikasi pengujian saldo, dia sebutnya istilahnya existent. Kalau di presentation disclosure, dia sifatnya occurrence dan hak dan kewajiban. Artinya apa? Occurrence terjadi dan merupakan hak dan kewajiban klien. Yang kedua, completeness. Completeness sama, semua istilahnya tidak berubah. Completeness artinya lengkap. Semua dilaporkan, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dihilangkan. Lengkap dilaporkan. Nah, nomor 1 dan 2 ini, existence, occurrence, dan completeness, nanti ada teknik pengujiannya khusus menguji existence, occurrence, dan completeness. Yang ketiga, valuation or allocation. Ini value, nilainya. Nilainya. Nah,
Di kelas transaksi dibagi 3, akurasi, klasifikasi, dan cut off. Apa itu akurasi? Akurasi itu jumlah. Jadi angka, nilai, value. Saya menyebutnya mathematical akurasi. Perhitungan matematis. Tambah, bagi, kurang, kali, termasuk juga perbandingan antara angka antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Angka penjualan di jurnal seharusnya sama dengan angka penjualan di invoice. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasinya benar. Klasifikasi sebagai aset, liabilities, klasifikasi sebagai cash, sebagai marketable securities, sebagai account receivable, dan sebagainya. Yang ketiga, cut off. Cut off itu periode pengakuannya. Kalau cut off di penjualan atau di pembelian, kita kenal nanti dipengaruhi oleh persyaratan pembelian atau penjualan, yaitu FOB. FOB, nanti ada FOB shipping point, ada FOB destination. Di saldo, dia secara umum saja, valuation or allocation. Nah, saya karena di sini valuation or allocation, ini bisa kita pakai nih istilah yang di sini. Akurasinya gimana nilai value? Akurasi, perhitungan matematisnya. Klasifikasinya bagaimana, benar nggak? Cut off-nya juga benar. Tapi di sini lebih cenderung ke akurasi. Kenapa akurasi? Karena sebenarnya saldo itu kan dibentuk dari transaksi. Transaksi ini pernah saya jelaskan, ini merupakan mutasi sebenarnya. Mutasi debit, mutasi kredit. Sedangkan saldo ini adalah dibentuk dari saldo awal ditambah mutasi debit atau kredit. Di presentation and disclosure ada akurasi, ada klasifikasi. Dia tidak memperhatikan cut off. Nah, yang keempat, hak dan kewajiban. Ini lebih banyak nanti di kelas saldo, pengujian saldo. Hak itu berkaitan dengan aset biasanya, kewajiban berkaitan dengan liabilities. Yang terakhir, presentation and disclosure. Jadi ini lihat yang di sini. Jadi presentation hanya terkait dengan yang kanan ini, sudah dijelaskan di sebelah kanan yang nomor 3 ini. Nah, itu konsep manajemen asersi dan audit objektif. Jadi manajemen asersi ini otomatis juga menjadi audit objektif. Auditor harus membuktikan bahwa yang dilaporkan di dalam transaksi penjualan misalnya itu benar-benar occurrence, benar-benar terjadi. Lengkap, semua transaksi penjualan sudah dilaporkan. Akurasi, nilainya benar, klasifikasinya benar, cut off-nya benar. Terus kita uji lagi saldonya. Saldonya benar, penjualan ada. Otomatis kalau penjualan lebih banyak ke mutasinya. Kalau kita periksa saldo piutang misalnya. Saldo piutang, maka piutangnya itu benar, saldonya ada. Nanti biasanya kita uji dengan konfirmasi piutang. Lengkap. Tidak ada piutang yang disembunyikan. Value, nilainya benar. Angkanya benar. Yang berikutnya terakhir, hak dan kewajiban.
Nah itu. Nah langkah-langkah untuk menguji ini kita lakukan dengan teknik audit. Teknik audit digabungkan dengan beberapa perintah menjadi prosedur audit. Prosedur audit, kumpulan beberapa prosedur audit itu yang kita istilahkan dengan program audit atau audit program. Bukti audit. Nah, bukti audit apa? Ya segala informasi yang diperoleh auditor untuk membuktikan apa? Membuktikan tadi asersi yang tadi. Untuk membuktikan audit objektif yang tadi. Membuktikan bahwa penjualan sudah occurrence, sudah komplit, akurasi, klasifikasi, dan seterusnya. Nah, bukti tersebut harus apa? Ada persyaratannya. Pertama, appropriate. Yang kedua, sufficient. Nah, ini istilah yang harus diperhatikan. Ada perubahan istilah. Sebelumnya, ARANS itu menggunakan istilah atau di standar audit sebelumnya menggunakan istilah sufficient and competent. Cukup dan kompeten. Nah, sekarang istilah kompeten itu diubah menjadi appropriateness. Appropriate. Apa bahasa Indonesianya? Tepat ya, ketepatan. Pas gitu. Kalau saya pribadi sufficient, ya, lebih itu kompeten. Nah, ini istilah yang masih apa? Istilah zaman dulu gitu ya, di auditor yang masih terpakai. Kami menyingkatnya dengan RECOCUMA, relevan, kompeten, cukup, material. Relevan itu bagian dari kompeten di sini. Relevan bagian dari kompeten. Cukup itu sama dengan sufficient. Appropriate sama dengan dulu itu masuknya kompeten, tapi sekarang istilahnya appropriate. Nah, agar kita nanti kalau dalam pertanyaan ujian, kita jawab sesuai dengan literatur yang masih berlaku dan buku teks yang masih berlaku. Jadi, kualitas bukti itu ada memenuhi dua unsur, appropriate dan sufficient. Appropriate itu dipengaruhi apa? Bukti harus relevan. Relevan itu kan apa? Kalau kita istilah sekarang nyambung ya. Nyambung dengan tujuan auditnya. Nyambung dengan audit objektif. Nyambung dengan apa yang akan kita buktikan. Nyambung dengan simpulan yang kita hasilkan. Appropriate. Itu relevan. Reliability. Reliability itu bisa diandalkan. Tergantung kepada apa reliability? Tergantung kepada pihak yang menyediakan. Independence of provider. Pada umumnya, pihak luar, eksternal, itu lebih independen daripada pihak internal atau manajemen. Yang kedua, pihak luar pun nanti ada yang memiliki hubungan, dalam tanda petik, hubungan bisnis atau hubungan istimewa dengan klien pengawasan atau dengan manajemen. Nah, pihak yang tidak mempunyai hubungan tertentu atau hubungan istimewa dengan klien itu lebih independen daripada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kedua, reliability juga dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern. Ini makin efektif internal control, maka bukti yang dihasilkan dari internal control tersebut makin bisa diandalkan. Kemudian yang ketiga, auditors direct knowledge. Jadi pengetahuan auditor langsung terhadap bukti tersebut.
bukti yang dibuat oleh auditor tentu lebih reliable daripada bukti yang dibuat oleh manajemen. Bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tentu lebih reliable daripada bukti yang diperoleh auditor dari atau melalui manajemen. Sebagai contoh ya, pengujian perhitungan penyusutan. Bisa jadi auditor mendapatkan daftar perhitungan penyusutan dari manajemen. Jadi daftar itu dibuat oleh manajemen. Nah, pada saat auditor menerima daftar tersebut, tentu auditor masih harus menguji lagi apakah perhitungan yang dibuat oleh manajemen itu benar. Itu yang disebut dengan auditor direct knowledge. Beda lagi nanti bila perhitungan tersebut dibuat sendiri oleh auditor. Tentu auditor lebih percaya kepada perhitungan yang dibuat oleh auditor. Ada juga misalnya contoh pada saat konfirmasi piutang. Pada saat konfirmasi piutang, jawaban konfirmasi kalau di dalam praktek itu seharusnya dikirim langsung kepada auditor. Bukan dikirim kepada klien pengawasan. Nah, jawaban konfirmasi yang dikirim kepada auditor langsung itu tentu lebih reliable dibanding jawaban konfirmasi yang dikirim lebih dahulu ke manajemen, baru oleh manajemen diterus ke auditor. Apa begitu? Karena ada kemungkinan jawaban manajemen diubah oleh manajemen baru kemudian kepada auditor. Yang keempat, kualifikasi penyedia informasi. Di samping independensi, perlu kita perhatikan kualifikasinya. Tentunya kan orang yang ahli di satu bidang tentu lebih berkualifikasi dibanding yang tidak ahli. Contoh, kita ingin bertanya tentang pertanian, lebih berkualifikasi yang disampaikan dan pernyataan yang dibuat tukang kebun atau kebun. Gitu. Berpengaruh. Bidang kesehatan lebih berkasi nyata perawat mantri kesehatan. Kemudian objectivity of evidence. Ada bukti-bukti yang sifatnya subjektif dan objektif. Maksudnya objektif itu buktinya angka. Ya, kalau buktinya angka kuantitatif tentu lebih mudah dibandingkan. Nah, ada bukti yang sifatnya pendapat profesional. Nah, tentu ini agak lebih sulit keterandalan reliable-nya. Karena bisa jadi antara beberapa ahli itu nanti pendapatnya bisa berbeda-beda. Karena subjektif, meskipun subjektifnya masih dalam kaidah profesional. Yang terakhir, keterandalan bukti, reliability bukti dipengaruhi oleh waktu. Jadi waktu kapan prosedur audit itu dilaksanakan dan berapa porsinya dari periode yang diaudit. Jadi saat kita melakukan pengujian, tentunya ya
Ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor terhadap siklus usaha klien pengawasan. Kapan kita melakukan pengambilan bukti, itu mempengaruhi. Apakah di bulan Januari, Februari, Maret, atau Desember. Apakah kita hanya ambil 3 bulan tertentu, atau kita ambil merata. Setiap bulan diambil sampel sebagian-sebagian. Beberapa perusahaan ada yang penjualannya itu berdasarkan musim. Hanya musim-musim tertentu saja penjualannya meningkat. Pada musim lainnya penjualannya ya datar, normal, tidak meningkat. Nah, itu tentu mempengaruhi cara pengambilan, waktu pengambilan pengujian. Nah, kualitas appropriateness ini itu dipengaruhi oleh audit prosedur dan timing. Jadi cara kita melakukan audit. Prosedur audit tadi dipengaruhi oleh teknik audit. Dan kapan waktunya kita melaksanakan. Yang kedua, kualitas bukti itu dipengaruhi oleh sufficient, cukup. Buktinya cukup, itu berkaitan dengan apa? Jumlah. Di sebelah kiri itu disebut sample size. Jumlah dan apa yang dipilih, sampel yang dipilih, item select. Jadi sufficient itu berkaitan dengan sampel size dan item sampel yang akan dipilih. Nanti makanya ini sangat penting sekali memahami konsep statistik berkenaan dengan sufisiensi ini. Dalam statistik kita mempelajari mengenai sampling. Sampling yang digunakan adalah random sampling. Nanti sudah ditetapkan berapa jumlah bukti yang harus dipilih dan bagaimana cara memilihnya. Nah, ini menjelaskan secara umum mengenai bukti audit. Yang berikutnya adalah jenis bukti. Jenis bukti ada bukti fisik, physical examination atau pemeriksaan fisik, ada bukti konfirmasi, ada bukti inspeksi, bukti analytical procedure, bukti inquiries, bukti recalculation, bukti re-performance, dan bukti observation. Nah, setiap bukti itu dijelaskan lebih lanjut mengenai dari aspek independence of provider, effectiveness dari clients internal control, auditor direct knowledge, kualifikasi provider, sama objective of evidence. Nah, apa saja jenis bukti? Pertama, physical examination. Ini pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, auditor langsung melihat, menghitung, memegang gitu ya, fisik, secara fisik langsung didatangi. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi adalah bertanya tentang suatu informasi kepada pihak lain. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi ini kunjungan. Jadi kita pernah mungkin mendengar istilah inspeksi mendadak, kunjungan, mendatangi. Nanti coba dilihat apa beda inspeksi dengan observasi. Di sini ada observasi. Sebenarnya inspeksi dan observasi ini hampir mirip. Jadi auditor melihat
melihat kondisi atau proses bisnis atau kejadian, tapi beda dengan physical examination. Kalau physical examination melihat dan mendekati, memeriksa, dipegang, diraba, dilihat, dihitung, itu physical examination. Sedangkan inspection dan observasi itu hanya melihat saja, melihat kejadiannya. Kalau analytical procedure ini nanti berupa prosedur analisis berbentuk pengujian rasio atau tren. Inquiries apa? Inquiries itu bertanya kepada klien, bertanya, meminta keterangan, wawancara, menyampaikan kuesioner, dan sebagainya. Berikutnya rekalkulasi, menghitung ulang. Jadi auditor menghitung ulang sesuatu perhitungan. Reformment, mengerjakan ulang. Jadi auditor mengerjakan ulang suatu proses bisnis dari awal sampai selesai. Observasi, auditor melihat-lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, itu semuanya tinggi. Kecuali inquiries. Inquiries itu rendah. Kenapa? Karena itu kita meminta pendapat atau wawancara atau pernyataan dari klien. Bisa jadi kliennya itu tidak jujur, tidak independen, gitu. Tidak mengungkapkan apa adanya. Makanya di sana rendah kualitas buktinya. Analytical procedure juga sebenarnya rendah. Dia hanya bisa memberikan indikasi, tidak membuktikan sesuatu itu salah atau benar. Berikutnya ini inspeksi, coba nanti dicek kenapa inspeksi itu independence of provider-nya bervariasi. Nah, di sini kalau kita lihat, sepertinya inspeksi itu dilakukan atas dokumen, baik dokumen eksternal maupun dokumen internal. Jadi kalau dia kepada dokumen eksternal, maka dia tinggi. Sedangkan kepada dokumen internal, dia rendah kualitasnya, keterandalannya. Beda dengan observasi, beda dengan physical examination. Itu auditor langsung melakukan. Nah, ini adalah jenis-jenis bukti. Dan dikaitkan dengan appropriateness, kualitas bukti dari segi appropriateness. Nah, ini yang terakhir. Di sebelah kiri ada istilah term dan definition. Sebenarnya ini adalah yang disebut dengan audit teknik audit. Examine, scan, read, compute, recompute, vote, trace, compare, count, observe, inquire, vouch. Nah, itu contoh ilustrasi audit prosedurnya apa. Jadi kalau audit teknik itu cuma istilah saja sebenarnya. Teknik audit, examine, scan, read, compute, itulah yang disebut dengan istilah teknik audit. Sedangkan audit prosedur itu perintah yang lengkap. Examine apa? Sampel, vendors, invoice. Untuk apa? Menentukan apakah barang dan jasa atau jasa yang diterima reasonable, wajar, sesuai dengan bisnis klien.
Scan apa? Scan sales jurnal. Scan jurnal penjualan. Cari transaksi-transaksi yang besar dan tidak biasa. Nah, setiap term audit teknik, audit prosedur, itu bisa kita kaitkan dengan tipe bukti, jenis bukti. Nah, ini hendaknya kita biasakan, meskipun dalam praktik, istilah teknik audit ini jarang dipakai. Artinya sedikit auditor yang menggunakan secara baku gitu ya, istilah audit tertentu. Namun di kantor akuntan publik tentunya perlu istilah yang baku. Kalau kita bicara scan, bicara compute, bicara food, itu tentu asumsi orang sudah punya asumsi yang sama, pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dikerjakan. Jadi examine itu ada 3 tingkatan tuh. Examine, scan, read. Jadi kalau examine itu baca detail. Sedangkan scan itu baca selintas saja, sepintas untuk mencari hal-hal yang janggal. Kalau read hampir mirip dengan examine. Tapi lebih dalam examine ininya. Penelaahannya. Karena di examine itu lebih detail. Sedangkan read membaca saja untuk mencari hubungannya dengan satu hal. Jadi kalau kita urutkan tingkat detail bacanya, paling tinggi examine, nomor 2 read, yang ketiga scan. Berikutnya compute dan recompute. Kalau compute berarti auditor menghitung sendiri. Sedangkan recompute menghitung ulang. Jadi auditor sudah klien sudah menghitung, kemudian dihitung ulang oleh auditor. Food itu menjumlahkan. Biasa kita dikenal kalau food itu sebentar saya ini dulu buka. Ini masih ada yang belum hadir ya? Yang belum hadir siapa? Diva, Pak. Baru 29 kan? Semua 29 dengan saya harusnya 30. Iya, Pak. Satu orang Diva Maliha, Pak. Terlambat atau memang tidak akan hadir? Tadi sudah ditelepon anaknya sama orang tuanya juga belum ngangkat, Pak. Oh. Ya.
Kita lanjut ke materi chapter, paparan materi chapter 6. Izin bertanya, Pak. Gimana? Sebelumnya, Pak. Gimana? Suaranya kurang jelas. Nah, jadi saya lanjutkan chapter 6. Pada dasarnya sebagian besar sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Itu merupakan pokok dari bahasan kita pada pertemuan 5. Ini mengenai evidence. Jadi evidence apa? Jadi semua informasi yang dikumpulkan oleh auditor. Kemudian digunakan oleh auditor apa? Untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria. Apa kriterianya? Ya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nanti apa prinsip akuntansinya yang digunakan? Ya tergantung kebutuhan manajemen. Kalau di Indonesia, tentu prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, ini ada contoh-contoh apa sih bukti evidence di berbagai bidang di sini. Ada eksperimen penelitian sains, misalnya di sini pengujian obat, ada di bukti hukum, ada di bukti keuangan. Pada dasarnya sama semua untuk membuktikan kesesuaian antara kondisi dengan kriteria. Nah, keputusan dalam audit evidence atau bukti audit, ada 4 hal yang perlu dipahami oleh auditor pada saat mereka mengumpulkan dan menganalisis bukti. Pertama adalah prosedur audit. Tadi ingat bahwa prosedur audit itu adalah penjelasan langkah untuk mengumpulkan dan menguji bukti dengan menggunakan teknik audit. Jadi kalau teknik audit itu hanya istilah satu kata saja, term. Sedangkan prosedur audit berisi penjelasan lebih lanjut dari teknik audit. Yang kedua, sample size, ukuran sampel. Berapa sampel yang harus diuji? Berapa sampel bukti yang harus diuji? Dikumpulkan dan diuji. Terus, item to select. Jadi, sampel mana yang dipilih? Di ilustrasinya ya, misal di populasi penjualan. Perusahaan dalam 1 tahun ada 1 juta transaksi penjualan. Berapa sampelnya? Berapa persen yang harus diuji dari 1 juta? Katakanlah 10%. Berarti 1 juta kali 10%, 1.000.
1 juta kali 10% 100.000. 100.000 transaksi. Terlalu besar itu. Ya. Mungkin nanti dilihat ada ininya cara perhitungan sampel. Katakanlah 500 transaksi. Dari 1 juta kita uji hanya 500. Nah, item to select yang mana yang dari 1 juta itu yang mau kita pilih. Nah, dianjurkan kita menggunakan random sampling nanti di pelajarannya itu. Tapi kelihatannya nggak diajarkan di sini. Terus yang keempat, kapan kita melakukan pengujian? Jadi 4 hal adalah pertama, cara mengujinya. Yang kedua, berapa jumlah sampel yang diuji. Yang ketiga, sampel mana yang mau dipilih, yang diuji. Yang keempat, kapan pengujian dilakukan. Nah, ini persuasiveness evidence, jadi kualitas bukti gitu ya. Kualitas bukti itu yang saya sebut tadi, gunakan istilah ini, appropriate, sufficient. Appropriate disebut appropriate kalau bukti memenuhi 2 syarat, relevan dan reliable. Relevan itu sederhananya nyambung gitu. Nyambung dengan masalah. Nyambung dengan audit objektif. Nyambung dengan simpulan yang dibuat. Biasanya ini sifatnya logis. Kedua, reliable. Buktinya dapat diandalkan. Kualitas bukti. Yang kedua, sufficient. Sufficient itu berkenangan dengan kecukupan jumlah. Jadi kecukupan jumlah, berapa sampel size yang harus diuji. Nah, dalam melakukan pengujian, perlu dipertimbangkan berbagai aspek yang sifatnya kombinasi. Kombinasi antara appropriate dan sufficient. Tentu kita menghendaki yang keduanya optimal. Di samping itu juga memperhitungkan cost. Di samping appropriate dan sufficient juga perlu dipertimbangkan cost. Biayanya. Dan bahkan mungkin risiko. Contoh sederhana, pada saat sekarang kita mengalami pandemi COVID. Risikonya tinggi, terutama pada bulan-bulan kemarin, April, Mei, Juni gitu ya, untuk mendatangi suatu wilayah. Padahal gudangnya klien pengawasan ada di wilayah itu. Bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan fisik, menguji bukti bahwa persediaan persediaan yang di gudang itu sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, kita nanti kemungkinan physical examination yang dilakukan oleh auditor langsung tidak bisa dilakukan. Nah, ada beberapa teknik. Ini sama halnya dengan kita sekarang nih, kuliah dengan jarak jauh. Bisa kita melakukan pengujian dengan menggunakan video. Jadi minta klien pengawasan untuk membuat video mengenai kondisi dari gudang. Atau kita menggunakan drone. Drone
yang kita kendalikan dari jauh, misalnya barangkali. Nah itu bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan teknik-teknik pengujian secara jarak jauh. Bisa juga bila kondisi wilayahnya, lokasinya jauh, kita menggunakan bantuan dari auditor yang ada di sekitar lokasi. Dari kantor auditor kantor lain yang ada di sekitar lokasi. Nah ini tadi sudah saya tayangkan bagaimana bagaimana penjelasan dari kualitas bukti, persuasiveness bukti, appropriate, sufficient, kemudian hubungannya antara apa itu appropriate? Appropriate itu berkaitan dengan prosedur audit dan timing. Sedangkan sufficient berkaitan dengan sample size dan item to select. Nah, ini beberapa jenis bukti. Tadi sudah saya jelaskan. Physical inspection, physical examination. Biasanya dilakukan, ada tuh di sini dijelaskan. Atas tangible asset, aset berwujud. Kita lakukan inspeksi dan kita hitung. Berikutnya inspection di bawah. Beda, kalau inspection kita melakukan eksaminasi atas dokumen dan catatan. Kalau physical examination, kita melakukan pengujian atas tangible asset. Konfirmasi, kita mengirimkan permintaan informasi kepada pihak lain. Analytical prosedur, ini prosedur analitis, baik data keuangan maupun non-data keuangan, biasanya dilakukan dengan analisis rasio. Inquiries, meminta informasi baik tertulis maupun lisan. Tertulis berupa misalnya kuesioner, lisan biasanya berupa wawancara, permintaan keterangan, gitu. Nah, dalam wawancara, meskipun itu dilakukan secara lisan, auditor tetap menuangkan itu dalam bentuk tertulis. Jadi, semua informasi lisan diusahakan nanti dituangkan dalam format tertulis. Meskipun bisa digunakan dokumen video atau rekaman suara. Tapi pada umumnya itu tidak memadai pada kondisi tertentu karena video maupun rekaman suara merupakan produk elektronik yang sulit dijaga keamanan datanya. Pada zaman sekarang ini mudah sekali kita mengedit video dan rekaman suara. Nah, untuk menguatkan itu maka perlu tetap digunakan dokumen kertas dibuat berita acara, wawancara, keterangan yang disampaikan dituliskan dan dimintakan tanda tangan dari pihak yang memberikan keterangan. Recalculation, menghitung ulang, reperformance, mengerjakan ulang, observation itu mengamati, hanya melihat-lihat. Seringkali dalam observation itu pihak yang diamati tidak tahu bahwa mereka sedang diamati. Nah, ini gambar mengenai hubungan antara standar audit,
terus jenis bukti, dan 4 keputusan dalam audit evidence. Yang pertama kan standar audit menyatakan bahwa auditor itu harus mengumpulkan bukti. Bukti apa yang harus dikumpulkan? Itu tergantung kepada auditor kualifikasi auditor, dan auditor harus melaksanakan tugasnya dengan profesional. Nah, itu ada di standar umum. Yang kedua, di standar pelaksanaan, auditor itu harus mengumpulkan bukti dan menganalisis bukti. Yang ketiga, nanti di standar pelaporan, auditor harus melaporkan hasil pengujiannya dia terhadap bukti tersebut untuk menyatakan kesesuaian antara laporan keuangan dengan prinsip akuntansi. Nah, pada saat auditor mengumpulkan bukti, menguji bukti, auditor harus memahami apa itu jenis-jenis bukti. Kemudian auditor melaksanakan audit prosedur atau prosedur audit. Nah, dalam prosedur audit, auditor harus memperhatikan pertama jumlah sampel dan item yang akan dipilih, sampel yang akan dipilih, kapan sampel itu akan diuji, kemudian apa prosedur auditnya, kemudian apa jenis bukti yang harus dikumpulkan. Ini tadi sudah saya jelaskan hubungan antara jenis bukti dengan appropriateness. Analytical procedure. Analytical procedure itu sederhananya adalah analisis rasio, analisis trend. Analytical procedure dilaksanakan di semua tahapan audit. Di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan, di tahap penyelesaian, terus dilakukan untuk memberikan apa? Memberikan indikasi bahwa tidak ada masalah di dalam penyajian laporan keuangan. Jadi lebih banyak mengecek comparison data, pembandingan data. Data apa yang dibandingkan dengan data industri, dengan data periode yang sama tahun sebelumnya, atau dengan data target, expected result, baik target yang dibuat oleh klien maupun target yang dibuat oleh auditor. Nah, ini ada beberapa contoh perbandingan, atau bukan perbandingan, contoh hasil dari prosedur analitis dan untuk mendeteksi beberapa kemungkinan kesalahan. Contoh sederhana, pertama, rasio inventory turnover. Dari rasio inventory turnover bisa diketahui ada kesalahan di dalam nilai persediaan atau cost of goods sold. Juga bisa diketahui adanya kesalahan, kemungkinan kesalahan persediaan yang obsolescence. Obsolescence itu sudah daluarsa ya. Persediaan yang sudah usang. Sehingga sudah tidak laku lagi dijual. Dia hanya diem saja di persediaan. Kedua, rasio komisi penjualan dibandingkan dengan nilai penjualan. Untuk menguji adanya kemungkinan
kesalahan dalam komisi penjualan. Jadi secara umum standarnya kan komisi penjualan itu relatif tetap persentasenya, mengikuti besarannya mengikuti akan berapa nilai penjualan. Kemudian juga menghitung rasio sales retur penjualan. Begitu juga menghitung nanti bad debt expense. Kemudian juga menghitung manufacturing expense. Kemungkinan kesalahan di dalam manufacturing expense dan sebagainya. Ya, ini ada rasio-rasio di dalam prosedur analitis. Audit data analytics. Jadi data analytics ini terkait dengan IT sebenarnya. Jadi kita menggunakan tools komputer untuk melakukan analisis data. Tujuannya apa? Tujuannya sederhananya untuk mencari data yang janggal. Data yang janggal di sana disebutnya istilahnya anomali. Nah, nanti data yang janggal atau anomali tersebut didalami lebih lanjut. Dan ini tidak akan kita ajarkan ini sebenarnya data analytics. Karena ini menggunakan komputer. Nah, ini financial ratio, tolong dibaca sendiri saja. Beberapa rasio yang berlaku umum gitu, yang sering dipakai. Terus dokumentasi audit. Beberapa menjelaskan dokumentasi audit ini dalam tugasnya yang berkaitan dengan teknik audit, teknik pengujian. Sebenarnya pada saat kita meringkas teknik pengujian bukan menjelaskan tentang dokumentasi audit. Tapi apa yang disebut dengan teknik pengujian atau teknik audit. Nah, pada saat rapat dosen di awal semester ini sudah ditekankan agar kita kembali menggunakan istilah yang baku yang ada di ARENS, diusahakan. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu kaku ya dengan istilah tersebut, yang penting kita paham. Apa istilah examine, exscan, compute, recompute, food, read, dan sebagainya. Dokumentasi audit apa? Sederhananya kan catatan audit gitu. Jadi semua bukti audit itu dituangkan dalam sebuah arsip. Kita arsipkan. Arsipkan istilahnya audit documentation. Kalau di bahasa Indonesia kertas kerja audit, KKA. Jadi kertas kerja audit itu memberikan apa gunanya? Dia memberikan informasi sebagai dasar untuk perencanaan audit, untuk mencatat bukti-bukti dan hasil pengujian. Kemudian untuk menghasilkan simpulan apa nanti audit reportnya. Yang terakhir sebagai dasar untuk review oleh supervisor dan partners. Dokumentasi audit itu punya siapa? Punya auditor, bukan punya klien. Hanya ada satu persyaratan, auditor tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang milik klien. Jadi meskipun itu milik auditor, dokumentasi audit, artinya yang nyimpan nanti auditor, bukan klien. Tetap auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang ada di kertas kerja audit tersebut.
Nah, berapa lama catatan kertas kerja audit itu harus disimpan? Kalau di private companies di sini dibilang 5 tahun. Kalau public companies di sini disebut 7 tahun. Artinya setelah itu boleh dihapuskan gitu, sesuai dengan ketentuan tentang pengarsipan. Tapi kita ikuti saja aturan pengarsipan, tapi minimal kita ikuti aturan yang ada di Indonesia. Bagaimana pengarsipan, berapa tahun minimal kertas kerja audit itu harus disimpan. Nah, ini adalah bagaimana kita mengorganisasikan kertas kerja audit. Nah, ada istilah permanent file dan current file. Jadi permanent file itu data-data audit, data-data bukti audit yang sifatnya akan dipakai terus-menerus setiap tahun. Jadi sifatnya tetap tidak berubah. Kalau current file itu bukti-bukti audit yang hanya berlaku untuk tahun yang bersangkutan, tahun laporan keuangan yang bersangkutan. Nah, di sini ada contoh financial statement dan audit report. Ini kemudian kertas kerja neraca saldo dan jurnal penyesuaian, audit program, terus audit planning dan risk assessment prosedur, understanding internal control, pemahaman pengujian pengendalian, ini test of control, test of details of balance, asset, liabilities, contingent liabilities, dan penyelesaian audit. Yang terakhir, permanent file. Jadi perhatikan bahwa dari 1 sampai yang ini, itu semua merupakan current file. Yang di bawah ini merupakan permanent file. Coba dicek lagi nanti di buku, apa saja isi permanent file. Jadi kalau kembali ke sini, permanent file itu data-data historis atau data-data yang sekarang yang sifatnya tetap pertinent pertinggal, tetap bagi auditor. Contoh yang sederhana apa? Akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan kan tentu tetap. Struktur organisasi. Terus proses bisnis perusahaan. Standar operasi SOP. Peraturan-peraturan. Itu kan sifatnya tetap tuh. Nah, selain permanent file itu kita masukkan sebagai current file. Nah, ini apa saja current file, yaitu yang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 10 baru permanent file. Sampai sini ada yang mau ditanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, David. Saya ingin bertanya mengenai tipe bukti audit ini, Pak. Ya. Ya, saya ingin bertanya, Pak, apakah dalam proses audit apakah semua tipe bukti audit ini harus dipakai semua ya, Pak, ya? Atau boleh dipakai salah satu atau nggak dipakai semua gitu, Pak?
Ini ya. Iya, Pak. Ini tipe bukti. Iya, Pak. Di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam sebuah audit, semua jenis bukti itu, tipe evidence itu digunakan semua. Hanya saja tidak ada patokan khusus. Misal, pada saat kita menguji siklus penjualan dan penagihan, bisa jadi di sana kita tidak melakukan, tidak menggunakan semua jenis bukti. Semua jenis bukti, iya. Hanya beberapa. Jadi itu sifatnya tadi tergantung kepada kebutuhan tujuan audit kita. Pada saat kita menguji siklus penjualan dan penagihan, apa tujuan auditnya? Tujuan audit tadi existence occurrence, completeness, valuation, right and obligation, serta presentation and disclosure. Nah, auditor tentu tadi ada memiliki konsep bukti yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan audit itu harus appropriate dan sufficient. Nah, jenis bukti itu masuk ke persyaratan appropriate. Appropriate yang mana? Appropriate yang relevan. Relevan dan reliability. Terutama relevan tadi. Mana yang relevan? Ya tadi tinggal dipilih secara profesional oleh auditor, mana kira-kira bukti yang relevan untuk membuktikan audit objektif di dalam siklus penagihan dan penjualan dan penagihan. Jadi intinya belum tentu semua jenis bukti itu digunakan pada saat kita menguji sebuah siklus. Tetapi yang sudah pasti adalah semua bukti itu digunakan pada saat kita melakukan audit. Hanya saja pada pengujian tertentu, siklus tertentu, itu hanya digunakan jenis bukti tertentu. Itu yang bisa saya jawab. Oh, oke. Terima kasih ya, Pak ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Tipe bukti audit ini apakah sama dengan teknik audit, Pak? Karena saya pernah baca kalau misalnya di buku lain ada yang mengatakan tipe bukti audit ini namanya teknik audit. Terima kasih, Pak. Beda. Ini tadi yang saya ambil dari buku Arens nih. Saya share lagi. Ini nah ini nih. Sebelah kiri term atau istilah, ya ini yang disebut teknik audit nih. Examine, scan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah jenis bukti. Jadi beda. Tapi mereka berhubungan gitu. Jadi examine itu
biasanya dilakukan pada saat kita melakukan inspeksi. Terus scan biasanya kita lakukan pada saat kita melakukan analytical procedure. Jadi hanya scan saja membaca sebuah dokumen. Kemudian pada saat kita melakukan inspeksi, kita bisa lakukan dengan read, examine. Gitu. Apa itu inspeksi? Inspeksi tadi ada penjelasannya. Inspeksi dilakukan pada saat kita menguji dokumen. Kalau menguji tangible asset, kita lakukan physical examination. Apa yang dilakukan pada saat kita melakukan physical examination? Kita lakukan count, hitung. Itu, jadi beda antara teknik audit dengan jenis bukti. Itu, siapa berita ya? Jadi berbeda, tapi yang kedua itu berkaitan gitu ya, Pak. Jadi mungkin ada Iya. buku yang anggapnya ya udah jadi satu teknik audit gitu, padahal sebenarnya beda. Iya. Jadi beda. Cuma memang begini. Saya jelaskan di praktek ya, bukan di teori. Kalau teori ini kita harus saklek pakai istilah examine, scan, read. Dalam praktik pakai bahasa umum seringkali auditor gitu, karena mungkin sudah ini ya, sudah biasanya karena sudah lama gitu praktik, jadi ya dalam tanda petik jadi menjadi jauh dari teori gitu. Jadi pada saat pemeriksaan fisik perintah juga lakukan pemeriksaan fisik, hitung jumlah persediaan yang ada di gudang misalnya. Gitu-gitu saja pakai bahasa Indonesia yang umum. Periksa gitu. Periksa bagaimana apakah kuantitas barang di gudang, kemudian spesifikasi sesuai dengan yang ada di catatan. Nah, jadi bahasanya lebih umum gitu, nggak teknis. Kalau ini kan lebih teknis nih. Kelihatan teknis. Tapi sesuai dengan arahan dari dosen koordinator pada saat rapat dosen, diharapkan mahasiswa ini karena masih kuliah gitu ya, kita pakai yang teori. Jadi agar dipahami apa itu examine. Oh, examine itu menguji dokumen sampai detil. Itu dilakukan pada saat kita mengumpulkan bukti inspeksi. Contohnya apa examine? Nah ini agar dipelajari nih tabel 75 nih. Pada saat kita melakukan scan, kapan dilakukan? Scan itu dilakukan pada saat kita melakukan analytical procedure. Apa? Padahal meskipun pada saat praktek cuma bilang lakukan prosedur analitis, hitung rasio perputaran persediaan, inventory turnover, evaluasi atau analisis, kalimatnya yang tidak spesifik gitu. Kadang dipakai istilah evaluasi, kadang dipakai istilah analisis, kadang juga di perintahnya periksa atau teliti gitu. Tapi itu yang saya jelaskan tadi itu praktik ya. Praktik yang ya tidak semestinya demikian. Jadi kita usahakan kembali ke teorinya. Istilah-istilahnya sebenarnya ada baku. Kalau kita punya istilah yang baku, tentu setiap orang tuh akan paham, memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau dibilang examine, lakukan examine. Setiap orang, setiap auditor yang baru lulus itu akan paham. Oh, kalau saya disuruh examine, berarti saya harus membacanya lebih detail daripada saya disuruh read atau baca. Cuma nanti kan persoalannya apa bahasa Indonesianya dari examine. Bahasa Indonesianya dari read. Nah,
Karena ini kita mungkin sementara nggak usah pusing dengan apa itu bahasa Indonesia. Nanti kalau diterjemahkan pusing lagi antara examine dan read. Ya sudah, kita pakai istilah Inggrisnya aja supaya nggak ini. Makanya hati-hati itu kalau pakai baca buku teks yang terjemahan. Bisa jadi istilahnya menjadi tidak baku. Gitu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya belum share itu, nanti saya share aja di WA group. Saya share sebentar nih. Tapi belum saya lengkapi dulu nanti. Saya lengkapi dulu aja sebentar. Setelah ini kuliah, saya lengkapi dulu. Kita lanjut ya, kalau nggak ada untuk ke sekarang slide yang terakhir, PPT 12. Jadi bagaimana strategi audit dan bagaimana audit program. Jadi diingat, audit program itu adalah kumpulan dari audit prosedur. Audit prosedur nanti akan melibatkan berapa sampelnya, mana sampel yang harus dipilih, apa prosedur audit yang harus dilakukan, dan kapan itu dilakukan. Jadi pengujian itu ada dua secara garis besar. Ada 4. Test of control, substantive test of transaction, substantive test, substantive analytical procedure, test of detail of balances. Nah, tolong gunakan istilah ini secara baku. Bisa jadi istilah yang kita dapat gitu di internet itu berbeda dengan istilah ini. Jadi pada saat ujian gunakan istilah yang baku sesuai dengan ada yang di buku referensi ini. Jadi jenis pengujian itu, kalau tadi jenis bukti ya, physical examination, inquiries, observation, dan sebagainya itu confirmation, itu jenis bukti. Ini adalah jenis pengujian. Test of control, substantive test of transaction, substantive analytical procedure, test of detail of balances. Data analitik tidak saya hitung, tidak saya jelaskan. Karena dia sebagai alat saja sebenarnya. Jadi test of control. Test of control itu untuk menentukan apa? Menentukan control risk. Substantive test of transaction. Dia untuk menentukan apa? Menguji control risk dan predetermined risk.
kelihatan gambarnya ya, yang figur 12.1. Kelihatan nggak ini gambarnya? Figur 12.1. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi PDR itu detection risk. Resiko auditor salah deteksi, tidak bisa mendeteksi adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Ada control risk. Control risk itu resiko bahwa pengendalian tidak bisa tidak efektif. Nah, kombinasi dari inherent risk, control risk, dan detection risk menjadi disebut dengan audit risk. Nah, pengujian pengendalian itu untuk menguji control risk, risiko pengendalian. Sedangkan substantive test of transaction, substantive analytical procedure, dan test of detail of balances itu mempengaruhi detection risk. Nah, kenapa substantive test of transaction itu terkait juga dengan control risk? Karena biasanya pengujian test of control dan substantive test of transaction itu dilakukan bersamaan. Nah, ini diperhatikan ada istilah-istilah nih. Jadi test of control itu istilah singkatannya TOC. Substantive test of transaction itu istilahnya STOT. Substantive analytical procedure itu SAP. Test of detail of balances itu istilahnya TDB. Nah, kalau semua tes ini dilakukan, maka kita akan memperoleh sufficient appropriate evidence. Jadi bukti audit yang appropriate dan sufficient. Test of control, TOC dan STOT dilakukan atas mutasi. Ini perhatikan nih. Ini mutasi debit, mutasi kredit. Misalnya ini salah satu contoh di siklus penjualan dan penagihan. Ada buku besar penjualan, buku besar piutang dagang, buku besar bank. Ini transaksi diuji dengan TOC dan STOT. Kemudian saldonya diuji dengan TDB, Test of Detail of Balances, saldo. Terus SAP yang mana? Semua diuji dengan SAP, baik transaksi maupun saldo. Diuji dengan SAP. Nah, ada istilah audit data analytics. Itu dengan bantuan komputer kita bisa melakukan data analytics terhadap semua pengujian tersebut. Test of control, TOC, STOT, SAP, TDB, kita bisa dibantu dengan ada audit data analytics. Jadi pengujian yang harus dilakukan itu mempertimbangkan pertama bisa atau tidaknya bukti itu diperoleh. Availability jenis bukti, ketersediaan jenis bukti. Yang kedua, cost. Mempertimbangkan masalah ekonomis. Cost-nya harus ekonomis dan efisien.
Di sini dikasih contoh jenis pengujian dan cost-nya. Makin ke bawah ini makin mahal. Jadi SAP paling murah karena dia hanya analisis rasio tren. Kemudian risk assessment TOC itu makin naik. STOT berikutnya yang paling mahal adalah TDB. Test of Detail of Balances. Ini sebentar, saya baca dulu. Audit assurance from substantive test and TOC at different level of internal control effectiveness. Jadi ini mau menggambarkan hubungan antara tingkat assurance dengan efektivitas internal control. Makin rendah efektivitas pengendalian, tentu makin rendah tingkat assurance auditnya. Di sini digambarkan di ruang A ini. A ke bawah nih, kotak sini A. Kemudian internal control antara A, B, dan C. Di ruang yang B ini efektif kontrol. Yang A inefektif kontrol. Audit assurance dari substantif test ini berada di kurva atau di area antara A, C, C1. Ini. Sedangkan C2 dan C3 yang C3 itu no reliance on control. Jadi auditors makin banyak melakukan test of control, di sini dia auditor makin melakukan test of control di sini nih. Maka dia makin maksimum mengandalkan pengendalian. Kalau auditor makin ke C2, makin ke C3, itu auditor sedikit atau bahkan sama sekali tidak melakukan test of control, TOC. Artinya mengandalkan kontrol yang ada. Nah, lingkup substantif test itu di sini. Jadi substantif test itu kalau mau dibagi menjadi ada 3 substantif test. STOT, SAP, substantif analytical procedure, dan TDB, test of detail of balances. Jadi substantif test itu dilakukan dengan kombinasi auditor melakukan test of control, TOC di sini nih, di C1. Jadi pekerjaan audit dilakukan di kurva antara A, C, C1 sampai di sini. Gitu.
Ini kombinasi bukti. Ini nggak usah dihafalkan, ya karena ini sifatnya subjektif sekali, tidak perlu dihafalkan. Mendesain audit program. Jadi mendesain audit program jenis pengujian. Jenis pengujian ada 2 besaran tadi. Test of control dan substantive test. Substantive test dibagi menjadi 3. TOC, SAP, dan TDB. Jadi kalau ditanya berapa jenis pengujian, ada 4 semuanya. Nah, desain pengujian dilakukan dengan pemahaman terhadap pengendalian intern. Kemudian dilakukan penaksiran risiko control risk, kemudian dilakukan TOC, uji. TOC-nya diuji, kemudian dilakukan ini bukan diujinya baru di bawah nih. Jadi penentukan seberapa jauh, seberapa luas auditor akan melakukan pengujian. Baru berikutnya dilakukan program audit. Nah, program audit atau audit program itu terdiri dari 4 hal. Apa audit prosedurnya, berapa sampel size-nya, mana sampel yang harus dipilih, dan kapan dilakukan. Ini contoh-contoh. Ini saja dihafalkan nih kalau menurut saya nih. Sampai sini aja nih. Figur 12.5. Jadi kita harus memahami beberapa, ini summary key nih. Summary key, jadi dari pelajaran yang sampai dengan saat ini sudah kita bahas, ada 5 kunci yang perlu kita pahami. Pertama, fase audit atau tahapan audit. Kedua, audit objektif atau tujuan audit. Ketiga, jenis pengujian. Keempat, evidence decision, artinya apa bukti yang perlu kita kumpulkan. Yang kelima, apa jenis-jenis bukti. Jadi di tahap pertama, tahap 1, kita merencanakan dan mendesain pendekatan audit. Nah ini jenis pengujiannya. Di sini belum ada STOT dan TDB. Belum ada TOC. Terus di tahap 2, perform test of control dan substantive test of transaction. Nah, ini audit objektifnya. Jenis buktinya ada test of control, TOC, dan substantive test transaction, STOT. Nah, pertimbangan auditnya yang sesuai dengan audit program. Jenis buktinya apa? Nah, di sini kelihatan kan tidak semua jenis bukti masuk di sini. Nah, di sini baru physical examination ada nih di tahap 3.
Tahap 4, penyelesaian, ada STOT, dan perhatikan analytical procedure itu ada di semua tahap. Kecuali tahap 2. Jadi tahap 1 itu perencanaan atau persiapan, tahap 2 dan 3 itu pelaksanaan, ada SAP, substantive analytical procedure, tahap 4 penyelesaian, ada analytical procedure lagi. Nah, ini tabel 12.6 ini merupakan resume yang perlu dipahami oleh kita. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi bukti audit, audit evidence, kemudian teknik pengujian atau teknik audit, kemudian nanti ada bukti audit, jenis bukti audit, audit evidence, type audit evidence atau type evidence, kemudian audit teknik, audit prosedur, audit program. Jangan rancu tuh istilah-istilah itu tadi. Ada audit evidence, type of evidence, kemudian audit teknik, audit prosedur, itu bisa jadi satu, audit teknik dan audit prosedur. Kemudian audit program, atau yang terakhir type of test, jenis pengujian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Kita kuliah penggantinya hari Rabu atau Selasa? Hari Rabu, Pak. Rabu ya? Rabu Iya. pagi? Iya, jam segini juga, Pak. Jam 7.30 ya. Iya. Jadi pekan depan tuh kita sudah mulai masuk praktik. Karena waktunya untuk persiapan, saya tidak akan memberikan tugas. Tolong dibaca saja bahan untuk pertemuan pekan depan, dan nanti ada tugas kelompok. Karena sudah mulai praktik tuh. Nah, kemarin tolong mahasiswa kumpulkan datanya ke saya yang tugas kelompok itu. Siapa saja kelompoknya, silakan dibikin sendiri oleh kelas, saya tidak menentukan. Kemarin berapa kelompok? 7 kelompok ya saya minta ya. 7 kali 4 kan 28. Kita ada 29 siswa, jadi ada satu kelompok yang 5 orang. Tinggal dibuat aja oleh ketua kelas pembagian kelompoknya. Nanti ada satu kelompok yang 5 orang. Nah, itu tolong disampaikan via WA ke saya kelompoknya tersebut. Kalau bisa sore ini atau malam inilah pembagian kelompoknya. Karena itu, atau besok sampai Rabu juga boleh, karena untuk saya membagi tugas untuk pertemuan ke-7. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi coba pelajari tabel-tabel, figur-figur tadi yang sudah saya tayangkan.
termasuk yang terakhir tadi itu figur 12.6 yang summary key apa tadi di situ. Summary key evidence related terms di figur 12.6. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan kuliah kita. Tolong dipelajari bahan yang udah saya kirim dan buku Sukresno Agus. Gitu. Nah, mulai pekan depan itu sudah mulai praktik dan kemungkinan penjelasan teori dari saya hanya sedikit. Jadi nanti lebih banyak waktu di kelas ini, di pertemuan ini dengan praktik oleh kelompok. Ya silakan aja diatur mekanismenya, pembahasannya antar kelompok. Nanti tugas-tugasnya itu dikumpulkan per kelompok. Ditugaskan per kelompok. Nanti saya sampaikan informasinya. Jadi untuk pertemuan 6 belum ada tugas. Tapi nanti untuk pertemuan 7 ada tugas yang harus dikumpulkan. Dikerjakan dan dikumpulkan. Cukup kuliah kita. Terima kasih atas diskusinya. Tolong dibaca lagi konsep-konsep yang sudah saya jelaskan. Nanti akan saya sampaikan slide-nya. Ringkasan yang saya sampaikan di awal tadi. Saya tutup pertemuan kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.